Albu lah. Album. Ya cuman peng. Bikin 10 tahun kan. Halo teman-teman, selamat datang di Jagat Reptil. Salam brotherhood buat teman-teman semua. Di sini saya sudah sama Pak D Heru Gundul. Nah, di sini saya mau sedikit tanya nih Pak D. Gimana? Penasaran tentang kemarin kejadian waktu Pak D digigit sama ular monster dari Panji, Viper monster dari Panji. Oh, yang kasus itu test bite. Nah, test bite Viper monster itu. Itu sebenarnya bukan tergigit tapi sengaja digigitkan. Sengaja digigit, bukan tidak sengaja. Jadi awalnya gini, sore itu kan si Panji cerita dia punya Viper monster. Indikasi temennya si Aming. Si Aming. Katanya dari Albo cross ke Purpo, kemudian anakannya di cross lagi ke Puni kalau nggak salah, Puni atau apa gitu kan. Pokoknya 3 kali cross lah istilahnya. monster lah. 3 kali hybrid. Kemudian si Aming itu bilang ke Panji, "Ji, kamu walaupun udah pernah ke bait KC, jangan coba-coba ke bait ini karena ini monster." Nah, Panji cerita. Terus cerita depan saya, kalau saya sih Ji, coba aja di bait. Kalau kita nggak coba, kita nggak tahu seberapa sih kualitas bisanya. Panji ngomong, enggak om, nggak berani, si Aming sudah bilang gitu. Nah, baru deh malam itu, waktu Panji ngeliat-ngeliat, baru saya nongol, "Mana Ji monstermu? Jangan om, coba lihat." Kita lihat, tak taruh di bawah, tak buka, tak buat mainan, tak, tak senggol kepalanya, sengaja biar dia ngebait kan, tak, 2 taring masuk. 2 taring. Jadi 2 taring masuk, baru darah ngembun. Terus Baru gak bisa dinalar ini orang. jadi Rasanya apa deh? Ya apa sih? rasanya ya seperti bisa yang masuk, tetap nyeri, panas, merambat naik itu ya. Tapi sampai gitu. bengkak gede gitu? Nggak sempat sampai bengkak gede. Bengkak iya, tapi bengkaknya cuma sebatas jari ini toh. Nah, videonya seperti ini teman-teman. Apa om? Sama Albu. Bulu palu. Lu ngapain sih Mi? Albu lah. Album. Ya cuman peng. Bikin 10 tahun kan. Makasih. Saya udah pernah soalnya merasakan gigitan insul atau albo dan sakitnya itu luar biasa. Cuman peng gitu doang. Katanya segitu doang katanya. Terserah apa kata abang. Coba kita. Nah, tadi videonya liputan dari Panji sendiri waktu Pak D digigit. Waktu kejadian itu memang sengaja, terus ada penanganan khusus atau gimana? Nah, saya coba bait itu karena saya juga ngerti penanganan. Oh gitu. Jadi setelah saya dibait, kemudian saya rasain, oh saya bisa ngukur sekelas apa sih bisanya. Ternyata Viper monster yang dikatakan sangat-sangat bahaya itu tingkat bisanya kalau menurut saya hanya sekelas Albu. Jangan sampai pernah dicoba di rumah. Jadi saya melakukan hal ini bukan sok-sokan, tapi pada era zaman dulu itu semua literasi susah didapat di Indonesia. Ya betul. Jadi saya melakukan penelitian dan kita sulit mendapat ini masuk golongan apa sih, tingkatan bisanya seperti apa. Dan mau nggak mau memang saya lakukan test bite untuk mengukur tingkat bisanya dan saya harus bisa menjelaskan ke
audiens saya. Oh, berarti tes hidup lah, tes Ya, nyata. sehingga saya bisa ngerasain, oh ini nyerangnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, dia serangnya seperti ini. Dan sempet memang sengaja dirasain, oh gini. Kita aja nih normal orang ya, manusia ya. Saya masih manusia. Manusia. Digigit tuh pasti gimana caranya biar diapain, kayak imobilisasi terus diobatin. Nah ini malah dirasa-rasain, tapi tetap pakai sistem imbeb apa enggak? Saya tidak menggunakan imobilisasi. Oh karena itu dites ya, karena pure. Karena saya pure, saya test bite. Kemudian sebenarnya gini ya, penanganan gigitan itu ada dua macam sebenarnya. Dua macam. Jadi yang banyak masyarakat nggak tahu adalah efek gigitan. Jadi efek gigitan itu ada dua, psikologis dan biologis. Jadi efek psikologis itu adalah beban mental yang didapat dari hasil gigitan, dan itu justru yang paling bahaya. Karena kebanyakan orang begitu tergigit dia mengatakan mati aku. Nah, dengan perkataan seperti itu didengar telinga dan masuk ke otak, dan itu diperintahkan ke seluruh impuls saraf, dan itulah yang membuat daya tahan tubuh drop, melemah. Adrenalin kita terlalu meningkat lah, sehingga otak memerintahkan ke seluruh tubuh untuk tidak bekerja maksimal. Oh gitu. Sehingga daya tahan tubuhnya drop, dan kalau daya tahan tubuh drop bisa sekecil apapun pasti itu akan bekerja maksimal. Makanya ketakutan itulah yang membuat fatal. Jadi usahakan jangan panik lah gitu, ya. Pak De ya. Jadi kalau kita tergigit justru kita nyantai aja, jangan panik. Karena dengan tidak panik, yang pertama detak jantung kita juga normal. Secara otomatis kalau jantung kita normal, pompa darah itu juga normal. Jantung, semuanya lah pokoknya. Sehingga bisa ini yang melaju ke jantung dia akan lambat. Oh gitu. Yang kedua, dengan kita tenang, antibodi kita juga akan normal. Nggak memproduksi lebih lah. Ya. Sehingga dia mampu untuk menahan semua gangguan metabolisme tubuh. Gila sih ini. Nah, baru setelah saya bisa merasakan dan menilai, oh bisanya seperti ini, baru saya lakukan penanganan. Gitu. Jadi saya lakukan penanganan tradisional dengan cara saya. Gimana nih Pak De? Ada bocoran untuk tradisional cara Heru Gundul. Jadi bisa itu adalah dia larutan kimia. Jadi larutan kimia itu pada saat dia dipanaskan, dia akan terurai menjadi senyawa yang baru. Sebagai contoh H2SO4, pada saat dia dipanaskan dia menjadi H plus SO4. Jadi hidrogen dan sulfat. Jadi asam sulfatnya sudah pecah. Berarti kalau dipanaskan indikasinya dibakar kah atau di air panas? Bisa dengan pembakaran, bisa dengan air panas. Makanya itu terinspirasi saat saya nonton film tentara heroik. Oh iya, jadi waktu ada luka kebuka bakar gitu. Jadi pada saat itu kalau nggak salah film Rambo itu ya, dia seorang adventure, dia tergigit ular berbisa, kemudian dia pasti selalu lakukan pembebatan atau penghentian peredaran darah, kemudian dia buka peluru, dia taburkan mesiu, kemudian dia bakar. Oh gitu, berarti di serial Rambo itu ya, benar berarti? Itu benar Pak De? Itu benar, penanganan seperti itu benar. Dan itu saya juga pernah lakukan untuk penanganan gigitan king cobra di tergigit atau digigitin? Tergigit. Kalau itu tergigit. Saya siram air panas, itu fungsinya untuk membunuh jaringan. Jadi jaringan pada saat air panas disiramkan itu kan dia setengah mati. Iya, jaringan setengah mati. Karena kalau nggak panas banget dia nggak bisa mati kan. Dia setengah mati. Pada saat jaringan setengah mati, bisanya tertahan di situ. Dia tidak ikut aliran darah karena bisa aliran darah ataupun udah mati kan? Sel darah darah putih. Oh iya. Apa namanya?
limfatik. Jadi bisanya tidak menyebar melalui limfatik ataupun pembuluh darah kalau kita siram air panas. Oh gitu. Bukan hangat ya, Panas. Jadi kan dia melepuh, dia merah gitu. Terus sementara jaringan setengah mati di situ. Baru lakukan pembunuhan jaringan. Pembunuhan jaringan dibakar. Ya, kalau saya pakai setrika. Contohnya nih. Nah ini teman-teman, bisa lihat kan? Pada saat saya ke BSKC, saya siram air panas, kemudian saya pasang setrika, udah panas baru nyos. Dan selamat. Itu namanya teknik mata ganti mata. Jadi hitungannya adalah kalau saya tahu banget untuk KC itu bagaimana penyebarannya, secepat apa penyebarannya. Betul. Jadi saya nggak berani ambil resiko. Kalau kobra saya masih berani tahan. Kalau king cobra langsung lah. Saya harus penanganan cepat. Dan saya ganti luka gigitan KC tadi dengan luka bakar. Wow. Dan dibakar sendiri tanpa dibantu oleh siapapun. Iya. Dan akhirnya saya hanya merawat luka bakar. Nah sama, pada saat saya test bed untuk Viper Monsternya si Panji, yang saya lakukan adalah saya rendam jari saya dengan air panas. Dengan air panas? Ya, jadi setelah saya rasakan, oh sekelas albu. Oke, saya keluar, saya ambil gelas, saya tuangkan air panas, saya rendam di air panas. Berapa menit tadi? Atau sampai airnya menghangat, saya buang ganti air panas lagi. Berapa kali? Sampai rasa ini rasa bisanya nyut-nyutnya itu dia berkurang. Oh gitu. Dan kemarin sempat nekrosis ya, membiru kemarin. Warna birunya sudah sempat agak menghitam. Saya rendam terus. Dan warna hitam itu dia memudar dan akhirnya kembali normal. Walaupun bengkaknya belum. Cuma sebatas jari aja ya. Setelah saya rasakan, oke, bisanya sudah bisa diatasi. Oke, sudah cukup. Ya waktu itu cuma 1 jam saya rendam air panas. 1 jam direndam. 1 jam air panas. Kalau jari manusia apa enggak udah jadi tulang itu? Kalau manusia loh. Nah, ya kan kita kan biasain dulu, sedikit masuk, angkat, sedikit masuk, angkat. Baru setelah biasa, tahan berapa detik, angkat. Tahan berapa detik, jangan dipaksain. Ji, kau salah Ji, hati-hati Ji. Pokoknya Panji, ya Allah. Kok lu biarin Ji, bapakmu ini, ya Allah. Jadi itu yang kita lakukan dan bisa yang ada di situ dia terurai dan tubuh mampu mengatasi serangan yang ada. Oh gitu, berarti lebih bisa meminim lah. Ya. Nah, gini Pak Ade, itu kan hybrid ya. Dari beberapa spesies, sorry. Nah, kebanyakan dari keluarga Trimeresurus. Nah, bisanya itu apakah menjadi hemotoksin murni atau menjadi kardiotoksin atau menjadi bisa yang lain atau tetap ke hemotoksin. Tetap jadi hemotoksin. Tetap hemotoksin. Jadi kalau kita melihat hybrid sekalipun, kita lihat akar hybridnya seperti apa. Oh, betul. Jadi kalau dia Viper pohon, dia tetap ke hemotoksin murni. Jadi dia akan sekelas itu toh. Beda perkara kalau dari Viper pohon ini kemudian dia di hybrid lagi dengan arboreal. Mungkin Rhodos atau Russell. Itu bisa menghasilkan bisa Russell yang lebih kuat. Oh gitu. Berarti kalau masih setara Trimeresurus lah kita ambil. Viper pohon bisanya tetap akan seperti itu. Dan rasanya pun juga Pak Ade kan sudah pernah albo, purpo, puni, hampir semua kecuali Rhodos pernah. Rhodos skip. Jadi tetap ke hemotoksin atau sama halnya kayak purpo, insul dan lain-lain. Nggak ada semacam rasa yang beda gitu Pak Ade? Nggak, hanya sekelas albolabris. Sekelas albolabris. Iya. Jadi makanya saya rasakan waktu itu ada sekitar 2-3 menit. Oh, ya. Cuma segini doang.
kelas albo. Ji, kok bahaya Ji, sumpah Ji. Jangan Ji, jangan diulangi lagi Ji. Aduh. Gua videonya yang tadi kan udah tayang nih teman-teman. Yang waktu Pak Ade digigit, sebegitu santainya orang digigit ular berbisa. Ya sebenarnya justru itu yang harus kita lakukan pada saat kita ke bait apapun. Termasuk kita ke bait KC. Peran berarti mental Ya. kita. Jadi pada saat kita ke bait ular berbisa, yang kita lakukan harus tetap tenang. Tetap tenang. Karena pada saat kita tenang, kita mampu berpikir normal. Apa yang harus kita lakukan? Betul-betul bawa rumah sakit atau Atau kita diobatin mau yang melakukan lain, pembidaian, atau kita mau bawa ke rumah sakit, atau kita mau tangani sendiri, atau bahkan kita mau lakukan mata ganti mata. Itu keputusan yang bisa tidak ditimbangkan juga. bisa dipertimbangkan gitu loh. Ke depan nih Pak Ade, mau tes gigit apa lagi nih? Ditantangin nih mumpung ini. Kalau saya sih sebenarnya nggak perlu tes bed, justru kamu nih yang perlu tes bed dan bagaimana kita perawatan. Kita kasih edukasi seperti itu bisa bagus juga tuh. Oke, jaga tretir kali ini salah ngomong, salah nantangin orang. Tapi serius itu nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa. Jadi albo, insul dan sekelasnya tanpa perawatan khusus dia tidak mampu membunuh kita. Kalau orang penyakit gula, Gimana? matinya karena penyakit gula. Oke, Matinya saya karena salah gulanya, ngomong. Matinya karena gulanya. Dengan orang kondisi normal, daya tahan tubuh normal, Betul. dia tidak akan mampu untuk membunuh kita. Walaupun dia mampu merusak metabolisme tubuh kita. Dia bengkak paling 7 hari. Tanpa diobatin pun sembuh sendiri. Terus kalau tadi nantangin saya gigitin albo atau insul 7 hari dong bengkak ini. Nah, ayo kita lakukan perawatan. Kalau kita lakukan perawatan paling bengkak paling sehari lah. Gimana nih? Ditunggulah video selanjutnya tentang tes gigitan ya Pak De. Oke, siap. Tunggu. Dan penanganan gigitan. Harus itu. Oke, saya Jaga Reptil dan Heru Gundul. jangan lupa like, komen, subscribe. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu apa yang kita tahu. Thank you. See you.